Sementara itu, Dajung berpamitan pada anak-anak dengan alasan akan merawat ayahnya. Namun Wuri sebagai anak tertua bisa melihat keanehan dari sikap ibu tirinya. Ia menghubungi ayahnya untuk melaporkan hal tersebut. 아무래도 아줌마가 Sementara Kwon Yul berusaha mencerna apa yang baru saja ia lihat. Ia langsung menyusul Dajung dan sembari menyetir, Kwon Yul berusaha mengingat kembali apa yang diucapkan Dajung akhir-akhir ini. Pada akhirnya, Kwon Yul mengerti maksud dan keinginan Dajung. 16 dan 17. Di sebuah tikungan, Kwon Yul menemukan Dajung di tengah jalan yang sedang menarik kopernya. Melihat kedatangan Kwon Yul, Dajung segera menegaskan keinginannya untuk putus. 공간으로 다시 안 들어가요. Namun Kwon Yul malah menarik koper Dajung dan memasukkannya ke dalam bagasi, lalu membawa Dajung pergi. Setelah menenangkan diri, Kwon Yul berusaha membujuk Dajung dan melarangnya untuk meninggalkan dirinya serta anak-anak. Namun Dajung tetap bersikeras untuk pergi. Ia bahkan sengaja berkata bahwa dirinya tak akan menjadi ibu bagi anak-anak Kwon Yul. 아이들의 엄마가 되는 게 너무 두려워서 울었어. Di sebuah restoran, terlihat Nayeong tengah gugup menunggu kedatangan Kwon Yul yang memintanya bertemu. Setelah berbicara dari hati ke hati, Kwon Yul menerima kehadiran Nayeong sebagai ibu dari anak-anaknya, bukan lagi sebagai istrinya. 내 아내로는 안 되겠지만 Namun, ia akan menunggu waktu yang tepat untuk membawa anak-anak bertemu dengan Nayeong. Selagi Kwon Yul dan Nayeong bertemu, In-ho dengan setia menunggu mereka di luar karena In-ho merasa bertanggung jawab sebagai penghubung keduanya. Sebenarnya, ia juga merasa malu menghadapi Kwon Yul setelah Kwon Yul mengetahui semua fakta bahwa ia adalah adik dari pria selingkuhan Nayeong yang mendendam karena kesalahan orang lain. Kwon Yul hanya marah karena ia merasa menjadi orang yang paling bodoh ketika semua orang terdekatnya mengetahui keberadaan Nayeong sementara ia tidak mengetahui apa-apa. 사람을 바보로 만들 수 있지? Bukan hanya In-ho yang menyesali perbuatannya, Hae-ju juga meminta maaf pada Jun-ki yang berperan sebagai mata-mata ketimbang mendukungnya. Melihat potensi yang dimiliki Hae-ju, Jun-ki berharap Hae-ju bisa memiliki karir yang lebih cemerlang. Sementara Hae-ju belum menemukan jalannya, Jun-ki ingin Hae-ju tetap menjadi sekretarisnya. 힘이 돼주고 싶었어, 선배로서. Jun-ki bersyukur karena setelah kehadiran Nayeong, semua kesalahpahaman ini berakhir. Untuk menebus kesalahannya pada Kwon Yul, ia berusaha membatalkan mosi pemecatan Perdana Menteri yang dibuatnya sendiri. 언니와는 내가 오늘 확실하게 막았어. Bukan hanya itu, ia juga berusaha memperbaiki hubungannya dengan Kwon Yul demi anak-anaknya dan juga demi Kwon Yul. Hal itu disampaikan langsung pada Kwon Yul ketika ia mengunjungi rumahnya di malam itu. Saat itu ia juga membujuk Kwon Yul agar bersedia menerima kembali Nayeong. Terlihat Kwon Yul sepertinya keberatan untuk menerima kembali Nayeong di sisinya. Perbincangan di antara mereka berdua tak sengaja didengar oleh Wuri. 무슨 말이에요? Mengetahui ibunya masih hidup, Wuri marah dan menilai Nayeong tak layak disebut sebagai ibu. 엄마 없어요. Wuri bahkan menolak bertemu dengan ibunya, sehingga Kwon Yul belum bisa mengatur pertemuan mereka dalam waktu dekat. Di lain sisi, ayah Najung mendapati putrinya tertidur di sampingnya. Ia pun mulai berpikir jika pernikahan putrinya sepertinya sedang bermasalah. Kecurigaannya pun berakhir ketika Kwon Yul datang dan membawakan koper Dajung yang tertinggal di bagasi semalam. Ia lalu membenarkan ucapan Dajung pada ayahnya bahwa mereka sedang tidak bertengkar. 절대로 싸우거나 바람 피우거나 그런 거 아니니까 걱정하지 마세요. Kwon Yul ingin memberikan kesempatan bagi Dajung untuk berpikir dan menyendiri dengan harapan Dajung akan kembali padanya. 공간으로 돌아오라는 얘기는 안 할 테니. Keesokan harinya, Kwon Yul menyerahkan surat pengunduran diri pada presiden. Keputusannya sudah bulat meskipun presiden berusaha menggoyahkannya. Rupanya, Kwon Yul merasa sudah tak sejalan lagi dengan presiden meskipun mereka memiliki visi yang sama. Mengira Hae-ju akan mengomel terkait pengunduran dirinya,
Kwon Yul sengaja mematikan ponsel, lalu berjalan-jalan menikmati udara malam seorang diri. Merasa panik, Kwon Yul tak dapat dihubungi. Haeju meminta bantuan Da-jung untuk menemukan keberadaan Kwon Yul. Setelah berkeliling mencari Kwon Yul kemana-mana, akhirnya Da-jung menemukan Kwon Yul tengah berjalan di sebuah taman, tempat mereka pernah berjalan kaki bersama. Kwon Yul sengaja menyendiri di tempat itu karena ia sedang merindukan Da-jung. Ia tak bisa membayangkan kehidupannya tanpa kehadiran wanita itu. Sekembalinya Da-jung bersama Kwon Yul, ia panik mendapati ayahnya sudah tak sadarkan diri di kamar. Beruntungnya, dokter segera menangani ayah Da-jung sehingga pria itu bisa melewati masa kritis. Ketika ayah Da-jung mendapatkan kembali kesadarannya, ia justru menemukan fakta menyakitkan mengenai pernikahan putrinya. Tanpa sengaja, ayah Da-jung membaca buku harian Da-jung dan mengetahui kisah pernikahan kontrak di antara mereka yang berawal dari keinginannya untuk melihat Da-jung menikah. Meskipun Da-jung berkata, jika mereka kini saling mencintai dan berniat menikah sungguhan, namun ayah Da-jung tetap tak percaya. Keesokan paginya, ingatan ayah Da-jung kembali terganggu. Ia mengajak putrinya berjalan keluar untuk menikmati salju pertama di bulan itu. Da-jung hanya bisa menahan tangis melihat kondisi ayahnya dengan berpura-pura menikmati butiran salju. Ayahnya berharap Da-jung bisa menemukan pria yang baik yang benar-benar peduli dan mencintainya. Ayah Da-jung kembali mengungkapkan keinginannya untuk menggandeng tangan putrinya berjalan menuju altar. Pada akhirnya, air mata Da-jung tak terbendung ketika menyadari ayahnya sudah tiada. Setelah menghadiri proses pemakaman kakek mereka, ayah Kwon Yul merasa sangat kehilangan sosok kakek yang menyenangkan. Mereka memahami bahwa orang yang sudah meninggal takkan pernah bisa menemui mereka lagi. Pemahaman itu membuat Wuri memutuskan untuk menemui ibunya setelah ia sempat menolaknya. Nayong yang ditemani oleh Baekha tak bisa menahan air mata bahagia ketika pada akhirnya ia bisa memeluk Wuri. Dalam pertemuan itu, Junki juga mengutarakan penyesalan karena memusuhi Kwon Yul dan berharap hubungan keduanya bisa kembali akrab seperti dulu. Setelah kematian sang ayah, Da-jung memutuskan untuk melakukan perjalanan pribadi sembari mengenang masa lalu. Da-jung menyampaikan hal itu ketika menjumpai In-ho, sekaligus mengucapkan selamat atas kemajuan kondisi kakaknya. Selain pada In-ho, Da-jung juga berpamitan pada Kwon Yul. Ia berkata jika di masa yang akan datang, akan ada kesempatan bagi mereka berjumpa lagi. 총리님과 함께할 수 있어서 Mereka pun bisa memulai kisah yang baru yang lebih menyenangkan. Meskipun berat bagi Kwon Yul melepaskan kepergian Da-jung, namun ia harus melakukannya demi kebahagiaan wanita yang ia cintai. Bukan hanya Da-jung, Kwon Yul juga berpamitan pada seluruh staf dan pegawainya setelah ia resmi berhenti menjabat sebagai Perdana Menteri. Langkahnya diikuti juga oleh Haeju. Namun kali ini Haeju tak berniat untuk benar-benar mengikuti Kwon Yul. Ia rupanya sudah menemukan jalannya sendiri, yakni menjadi anggota Dewan Nasional. Kwon Yul pun tak berhenti begitu saja semenjak turun dari kursi Perdana Menteri, karena ia segera menyandang predikat sebagai kandidat presiden. Dalam perjalanannya menuju kursi tersebut, Kwon Yul tak bisa lepas dari peran wartawan yang mengangkat popularitasnya. Betapa terkejutnya dan bahagianya Kwon Yul saat melihat Da-jung sudah berdiri di hadapannya. Da-jung memperkenalkan dirinya secara resmi pada Kwon Yul, lalu keduanya berjabat tangan dan bersiap memulai kisah baru yang tentunya lebih seru.